Assalamualaikum kesadonyo, kembali lagi di my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini kita tidak bahas mobil ataupun motor, tapi kali ini kita akan bahas itu proses pembuatan tralis minimalis dari awal sampai jadi seperti yang ini ya. Pertama kita harus mengukur ukuran dari kusen dulu ya, atau kusen. Jadi nanti ini kalau untuk ukurannya seperti yang ini ya, contohnya ini kan saya sudah ukur kusennya yang udah jadi, yang sekarang itu yang ukurannya sebelah sini 698 sama 699. Jadi kalau kita bikin tralis itu kalau toleransinya sekitaran 1-2 mili lah ya, biar nggak terlalu jarak atau renggang nanti posisi antara kusen dengan besi atau kerangkanya saat kita pemasangan. Nah di sini nanti teman-teman harus pastikan dulu atau pahami dulu, nanti kalau pamannya kita ngukur, contohnya kusen 69.7 sama 697, ini atas bawah kan sama. Nah setelah didapat di ini nanti tergantung kita mau kerangkanya naruhnya antara yang sisi atas ini tertindih di sini atau yang ini mau dipanjangin. Jadi ini sekarang saya menggunakan plat strip ukuran 2 mili. Jadi otomatis nanti kalau yang ini kita panjangin 697, otomatis yang ini bakalan kita kurangi 2 mili karena plat stripnya yang saya gunakan itu 2 mili. Kalau kita taruh di ini yang ke atas, berarti yang ini yang kita kurangi 2 mili. Itu yang harus kita paham dulu untuk proses pengukuran agar nanti saat kita sudah merancang tidak terlalu jauh melesetnya. Jadi kita kurangi 2 mili ya, sesuai dengan besi yang kita pakai, karena saya pakai besi strip ukuran tebal 2 mili, jadi nanti kurangannya 2 mili. Nanti kalau teman-teman pakainya besi yang lebih tebal lagi atau besi siku yang lebih tebal lagi, berarti nanti juga harus menyesuaikan ukuran besinya berapa. Nah sekarang kita lihat aja untuk besinya ya. Jadi ini contoh untuk ukuran yang kedua. Nah ini untuk ukuran yang satu lagi ya. Kalau satu ini udah jadi, Nah, terus yang ini saya bikin jadi malnya besi siku ya, biar nanti walaupun nanti kita udah pakai magnet siku agar tidak terlalu jauh gesernya, karena saya pakai platnya yang tebal cuma 2 mili ini. Tebal 2 mili. Nah langkah pertamanya nanti setelah kita potong sesuai ukuran sudah kita tetapkan seperti yang saya jelaskan tadi ya, plus minusnya nanti tergantung kita memposisikannya. Kalau kayak gini, kalau kita pemasangannya seperti ini, tindih seperti ini ya, berarti yang harus kita kurangi yang ini. Tapi kalau kita taruh di sisi atas gini, berarti nanti yang harus kita kurangi yang sisi bawah ukurannya, biar nanti tidak terlalu jauh. Tapi sebenarnya plus minus saat pemasangan itu 1-2 mili itu masih masuk lah. Terus selanjutnya untuk bagian ini setelah kita potong sesuai ukuran itu ya, nanti kita luruskan dulu, karena rata-rata kebanyakan kalau kita beli baru dari toko besi itu dia agak agak miring, agak bengkok ya. Jadi nanti kita luruskan. Di sini kita pakai palu sama bantalan. Ini udah bantalan saya gunakan untuk meluruskan besi ya. Nah jadi dua-duanya bingkainya ini, yang panjang pun sama yang pendek, jadi semuanya kita luruskan dulu. Setelah lurus nanti kita berlangsung. Kenapa? Jadi kalau seumpamanya udah jadi kayak gini, nanti kalau udah jadi kayak gini, udah dilas semua, jadi ini nanti kalau saya pribadi sih agak ribet ya ngebornya ini. Ngebornya yang sisi ini tuh agak ribet karena nanti harus nekan-nekan, makanya saya lebih memilih ngebornya dari awal dulu.
Jadi nanti berapa titik yang mau dibor nanti kita sesuaikan. Di sini saya pakai untuk yang lebarnya ada 2 ini, 1 2. Terus kalau yang untuk panjangnya ini 1 2 3 4 ya. Jadi 4 sisi saya pasang untuk yang panjang. Terus untuk diameternya ini mata bornya nanti kita sesuaikan dulu. Kita mau pakai paku kah atau yang skrup kayak gini ya. Kalau paku kan nanti kita pukul langsung di lubangnya ini. Kalau skrup, langkah pertamanya itu kita ukur diameter skrupnya berapa. Nanti mata bornya kita sesuaikan sama ini skrupnya ini. Kita bor dulu sampai tembus. Habis itu nanti kita bor lagi pakai yang ukuran diameter ini. Kan ini teman-teman bisa lihat ada kupingannya ya. Nah itu ada posisinya agak tirus. Jadi ini saya bor itu tipis saja agar nanti kalau kita saat pemasangan tralisnya ke kusen, jadi dia masuk. Nah seperti ini ya. Nah jadi dia tidak terlalu nongol ke sisi luar. Nah makanya saya pakai itu mata bornya yang 4 mili. Yang penting ini skrupnya tidak terlalu ke dalam. Nah seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa tinggal pilih mau pakai skrup kah atau yang paku, karena sebagian orang ada juga yang pakai paku lebih enak. Cuma kalau saya sih kalau paku dari sisi dalam sih agak ribet ya, makanya pakai skrup. Jadi nanti ini prosesnya akan kita bikinkan videonya dari awal ini ya sampai nanti jadi, terus sampai pokoknya terpasang nanti kita bikinkan videonya. Nah setelah ini kita bor. Nanti saat pemasangannya, saat pemasangannya nanti yang ini itu jangan salah pasang. Maksudnya ini kan ada 2. Nah yang ini itu untuk sisi luar dan ini sisi dalam, karena kita akan masangnya dari dalam untuk bautnya. Sama yang panjangnya ini yang ada coak-coakan gini di sisi dalam. Terus juga yang untuk besinya ini saya untuk bagian dalamnya kayak gini. Ini saya pakai besi kotak ya. Pakai besi kotak. Nanti setelah kita potong-potong untuk motifnya, nanti saya di sini ngambil motifnya minimalis ya. Nah teman-teman bisa lihat motifnya motif minimalis saja, tidak ribet. Ini gapnya itu tadi saya pakai yang ukuran 8 mili nih untuk gapnya. Jadi gapnya itu jarak antara ruang 1, 2 sama 3 biar enggak sering ukur. Jadi saya pakainya 8 mili nih. Nah, jadi semuanya saya kasih 8 mili jarak-jaraknya ke sana. Yang sisi luarnya juga 1, 2. Nah, ini saya pakai 8 mili. Nanti teman-teman terserah maunya berapa. Saya milih 8 mili agar enggak terlalu kekecilan, terus enggak terlalu besaran gitu juga. Terus nanti untuk yang besi kotaknya sama kayak tadi ya, setelah kita potong sesuai ukuran contohnya seperti ini. Jadi nanti kita luruskan dulu, karena tidak semua besi kotak yang kita beli dari itu langsungnya dia lurus. Jadi nanti kita luruskan dulu. Setelah kita luruskan baru nanti kita tag. Nanti di sini kita tag bisa pakai magnet siku. Kalau teman-teman pernah lihat ini magnet siku yang kecil yang mini itu nanti saya pakai buat pojokan sini. Nah saat ngetek pertama seperti ini ya. Jadi nanti ini akan saya pasang seperti ini ke dua sisi sini. Terus nanti tadi tag las baru dimasuki dalam kerangkanya nih. Jadi besi siku ini saya jadikan kerangka agar nanti setelah pengelasan dia nggak ada ketarik. Jadi kalau ketarik itu nanti dia bisa melengkung. Jadi kelihatannya tidak bagus. Jadi biar tidak terlalu mencolok, pasti bakalan ada ketariknya. Cuma biar tidak terlalu mencolok, makanya saya bikinkan kerangkanya ini. Nah nanti teman-teman bisa juga ada yang sebagian kan pakai besi siku ini, posisinya dibalik. Nanti yang besi siku kalau ada nanti kita bikin juga prosesnya dari awal sampai akhir. Yang sekarang ini dulu. Sekarang langsung kita rangkai untuk kerangkanya ini. Setelah dirangkai nanti baru kita potong besi siku dan kita pasang.
Oke, jadi ini ya sudah saya rangkai pakai magnet mini. Yang pertama yang tadi saya bilang, perhatikan ini bagian sisi dalam, karena skrupnya nanti bakalan kita pasang dari sisi dalam yang ada coak ya. Oke, semua kita perhatikan. Nah, setelah seperti ini kita ukur bagian sisi atas, kita sesuaikan. Ini 69,7 ya, 69,7 di bawah 69,7 juga. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini 69,7. Oke, terus yang sisi bawahnya juga sama, 69,7. Ini 69,7. Oke, sama. Terus sisi sampingnya ini. Terus untuk yang ini ukurannya 134,9. Oke, 134. 134,9. Dan satu lagi 134,7. Oke, kalau diukur sudah sama, nanti berarti tinggal kita teklas. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, kalau kita nyambungnya tergantung nanti kita tempatkan antara lebar sama yang panjang ini. Itu yang saya maksud tadi, antara kita harus ngurangi 2 mili itu, karena kan kalau di sini nanti kita masuki hitungan saat pengukuran ini 2 mili, jadi tambahnya nanti 4 mili, malah nanti pas saat pemasangan dia bakalan jauh gesernya. Nah, itu yang saya maksud. Oke, kalau sekarang sudah semua, berarti tinggal kita tag las. Setelah nanti 4 posisi kita tag las, nanti kita masuk yang ram-raman apa namanya itu, yang buat kerangkanya itu, biar tidak jauh gesernya. Oke, jadi sekarang kita las dulu. Nah, setelah kita tag, kita masuki ke dalam mal ya. Tapi sambil nanti kita ukur juga berapa kelebaran, berapa panjangnya. Nah, di sini udah saya jepit juga ini. Kalau jepitnya agar lurus, tapi sambil nanti kalau kita ngukur buat yang sisi tengahnya, besi kotaknya kita ukur, karena kan dia ukuran atas bawahnya sama, 69,7. Ini juga, terus itu juga di jepit pakai brush clip ya, agar nanti gesernya tidak jauh. Jadi sekarang kita tinggal potong besi sikunya itu untuk bagian sisi dalamnya. Ibu geser kita. Nah, di sini untuk bagian dalamnya, yang pertama saya masangnya yang sisi atas ya. Ini sama yang di ujung bagian bawah. Nah, seperti yang ini ya. Jadi yang ini dulu, nanti baru yang ini. Ini sama yang bawah. Habis itu nanti baru yang sisi tengahnya kita isi. Ini yang langkah pertamanya ya. Ini yang sisi bagian atas, itu bagian bawah. Nanti tinggal kita potong yang buat penyikat sini sama yang 4. Habis itu baru bagian sisi dalamnya.
Ini udah besok ya. Besok kayaknya. Sudah sempat telepon ya.